warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartalia. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam yang ada di Sumatera Selatan. Adapun pokok-pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu pengertian kebudayaan itu sendiri, awal masuknya Islam di Sumatera Selatan, unsur-unsur kebudayaan apa saja yang ada di Sumatera Selatan, dan bukti-bukti peninggalan Islam yang ada di Sumatera Selatan. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk dari kata budi dan akal. Menurut Siti Ghazalbah, menjelaskan kebudayaan adalah cara berpikir dan cara merasa dan menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan kelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial masyarakat dalam ruang dan waktu. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa kebudayaan merupakan hasil semua karya, rasa, dan cipta manusia. Materi selanjutnya itu awal masuknya Islam di Sumatera Selatan. Daerah Palembang memiliki letak geografis yang sangat strategis. Palembang sudah sejak masa kuno, setidak-tidaknya sejak permulaan Tarikh Masehi, menjadi tempat singgah para pedagang yang berlayar di Selat Melaka, baik yang akan pergi ke negeri Cina dan daerah Asia Timur lainnya maupun yang akan melewati jalur barat ke India dan negeri Arab, serta harus ke Eropa. Selain para pedagang, para peziarah pun banyak yang menggunakan jalur ini. Menurut sebuah catatan sejarah Cina yang ditulis di Ixing, ketika ia berlayar ke India dan akan kembali ke negeri Cina bertahan di Palembang. Di sana ia membuat catatan tentang kota dan penduduknya. Berdasarkan pendapat Said Naguib Al-Atas, kedua tempat di tepi Selat Melaka pada permulaan abad ke-7 Hijriah yang menjadi tempat singgah para musafir yang beragama Islam dan diterima baik oleh penguasa setempat yang belum beragama Islam, yaitu Palembang dan Kedah. Dengan demikian, jika kita mengikuti pendapat tadi, maka pada permulaan Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi di Palembang sudah ada masyarakat Islam yang oleh penguasa setempat atau Raja Sriwijaya telah diterima dengan baik dan dapat menjalankan ibadat menurut agama Islam. Yaitu, pertama, proses Islamisasi Islam di Sumatera Selatan. Sejak berdirinya kerajaan bercara Islam di wilayah Sumatera bagian selatan, baru mulai berkembang beberapa abad kemudian, yakni sekitar akhir abad ke-15. Namun demikian, Palembang dengan kerajaan yang masih beragama Hindu pada awal abad ke-16 telah terdapat keluarga Raja Palembang yang beragama Islam. Berita dari sumber babat memberikan keterangan yang cukup terperinci tentang peranan kerajaan Palembang yang membina dua tokoh yang kemudian menjadi pengembang kerajaan Islam. Kedua tokoh tersebut ialah Raden Patah dan Raden Husein atau Adipati Terung. Kerajaan Palembang pada tahap awal di bawah asuhan Aryo Damar atau Aryo Dilah atau Aryo Abdillah telah banyak berperan dalam mendidik dan membesarkan kerajaan Islam yang kemudian menjadi pendiri kerajaan Demak, yakni Raden Patah. Yang kedua, masuk dan berkembangnya agama Islam pada zaman Kesultanan Palembang. Setelah Sriwijaya mulai pudar di kaki langit keruntuhannya, hadirnya bangsa Portugis di Selat Melaka pada tahun 1511 dan timbulnya revolusi keraton di Demak, maka setapak demi setapak agama Islam dikembangkan oleh para mubalik pribumi yang berasal dari Demak, Banten, Jambi, dan Palembang. Perkembangan agama itu lebih intensif setelah Kesultanan Palembang mengakui Islam sebagai agama resmi dalam abad ke-17 Masehi. Sejak abad itu boleh dikatakan Islam secara sah menggantikan kedudukan agama negara yang lama atau Buddha. Dengan agama Islam juga pernah menjadi agama seluruh penduduk pusat kerajaan. Karena pada umumnya di negeri kita, agama raja adalah agama rakyat. Di seluruh sumber yang ada, hanya Tarikh salah silah negeri Kedah yang memberikan angka tahun kelahiran serta kematian Al-Palimbani. Menurut sumber ini, Al-Palimbani lahir sekitar 1116 sampai 1704 di Palembang dan ayahnya adalah seorang syaid, sedangkan ibunya seorang wanita Palembang. Yang ketiga, Kesultanan Palembang Darussalam mulai dari 1542 sampai 1823. Palembang adalah kota kuno yang banyak diberitakan dalam sumber tertulis, baik sumber lokal maupun sumber asing, dan dapat dibuktikan dengan data-data arkeologi yang ditemukan di wilayah ini. Naskah tertua yang menyebutkan Palembang adalah Negara Kertagama yang menyatakan bahwa di Sumatera terdapat 24 kerajaan pemberi upeti kepada Majapahit dan salah satunya adalah Palembang. Kesultanan Palembang adalah suatu daerah kekuasaan yang ditata dengan aturan dan sistem tertentu dan dikepalai oleh seorang sultan yang berkedudukan di Palembang. Pada abad ke-4, Palembang sudah ramai didatangi oleh pedagang Islam yang mereka diberi kesempatan oleh pemerintah Kerajaan Sriwijaya untuk bermukim di pelabuhan Palembang, serta menganut dan menjalankan agama Islam.
Menjelang akhir kekuasaan Majapahit di Palembang, ditemukan petunjuk bahwa Aryo Damar sebagai Adipati Majapahit di Palembang telah memeluk Islam secara sembunyi atas ajakan Raden Rahmat yang singgah di Palembang. Aryo Damar juga sering berhubungan dengan ulama-ulama Arab di Palembang. Kesultanan Palembang merupakan kelanjutan kekuasaan keislaman pra-kesultanan yang didirikan pertama kali oleh Ki Gedeng Suro. Hubungan antara Palembang dengan Belanda telah mulai sejak tahun 1616 dan ditandai dengan adanya beberapa perjanjian yang lebih menekankan pada perjanjian di bidang ekonomi, karena Palembang kaya akan hasil bumi. Baiklah, materi selanjutnya itu unsur-unsur kebudayaan masa Islamisasi di Sumatera Selatan. Yang pertama ada sistem mata pencarian. Pada sistem mata pencarian terdapat pedagang dan buruh harian. Untuk pedagang terdapat 3 tingkatan, yaitu pedagang yang memiliki modal yang besar, seperti mereka yang memiliki toko-toko yang besar, baik toko kelantong maupun berupa toko manisan. Ada pula sebagai agen penyalur karet, sebagai pemilik gergajian kayu bolakan. Yang kedua itu ada pedagang yang memiliki modal yang agak besar. Yang terakhir ada golongan pedagang kecil, misalnya pedagang rokok, pedagang ikan, ataupun para penjual sayuran dan buahan. Yang kedua itu buruh harian. Untuk buruh harian adalah mereka-mereka yang bukan pedagang, mungkin karena tidak mempunyai modal ataupun alasan mereka tidak berjiwa pedagang. Maka mereka ini telah memilih jalan untuk langsung hidupnya dan keluarganya sebagai buruh harian. Mereka ini bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta seperti percetakan, pabrik roti maupun pabrik kayu. Yang kedua ada sistem religi dan pengetahuan. Yang pertama kita akan membahas sistem religi. Pada masyarakat atau daerah 3-4 ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 1 Kota Madia Palembang mayoritas di sana 96% beragam Islam. Di samping Islam ada 3 agama lainnya, yaitu Kristen Protestan, Katolik, serta agama Buddha. Walaupun terdapat banyak perbedaan, rupanya masyarakat di sana telah menyadari bahwa perlu adanya kerumunan antar umat beragama sehingga pola kehidupan masyarakat di sana tidak terpengaruh oleh kelompok intoleran di luar sana, dan juga budaya-budaya lama seperti cara adat masih dilestarikannya menambah keserakatan antar warga. Contoh membuat rumah, ada syukuran dulu lahiran anak, ada syukurannya, yang mana dalam kegiatan ini semakin menambah kedekatan di antara warga. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang paling kelihatan jelas dari sistem pengetahuan ini yaitu arsitektur bangunan, bagaimana bangunan rumah ini masih dilestarikan sampai sekarang, yaitu rumah adat Palembang. Dan juga sistem pengetahuan atau pendidikan ini biasanya berkaitan langsung dengan budaya-budaya kesenian seperti tari-tarian dan pola. Ini biasanya diajarkan di rumah. Contohnya ada seorang tukang pahat terkenal. Dia akan mengajarkan anaknya bagaimana memahat yang baik dan benar. Dan inilah yang membuat budaya walaupun sudah tua masih bisa dilestarikan. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan dan sistem pemerintahan. Kesultanan Palembang adalah suatu daerah kekuasaan yang ditata dengan aturan dan sistem tertentu dan dikepalai oleh seorang sultan, sehingga sering mempunyai aturan-aturan, juga mempunyai komponen pusat kesultanan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi, pada abad keempat, Palembang sudah ramai didatangi oleh pedagang Islam dan mereka diberi kesempatan oleh pemerintahan Kerajaan Sriwijaya untuk bermukim di pelabuhan di Palembang serta menganut ajaran Islam. Hubungan antara Belanda Kesultanan telah dimulai sejak 1616 dan ditandai dengan adanya beberapa perjanjian yang lebih menekankan perjanjian di bidang ekonomi, karena di Palembang kaya akan hasil bumi. Untuk selanjutnya yaitu sistem bahasa. Di bidang sastra, Palembang pun tidak ketinggalan. Misalnya Sultan Mahmud Bahaduruddin II sendiri adalah seorang peminat dan ahli di bidang kesusastraan, terbukti dengan adanya perpustakaan yang luas. Yang selanjutnya peralatan dan perlengkapan. Golongan-golongan yang terdapat dalam pemerintahan Sultan ada pembuat perahu. Orang-orang Senan atau Snow adalah golongan yang lebih rendah dari Pinci. Tidak boleh bekerja untuk siapapun selain hanya untuk Sultan. Misalnya untuk membuat dan memperbaiki perahu-perahu Sultan, rumah-rumah para priai, atau mendayung Sultan. Terdapat juga golongan orang-orang asing seperti Cina, Arab, India, dan lainnya. Orang-orang Cina kebanyakan tinggal di Rakit, orang-orang Arab mempunyai kampung sendiri, dan orang-orang asing lainnya bertempat tinggal di antara rakyat setempat. Adapun komponen pusat kesultanan yang ditemukan di Palembang adalah pintu gerbang Babean. Dari data arkeologi dan data sejarah dapat diketahui bahwa pintu utama keraton kesultanan adalah sebelah selatan menghadap Sungai Musi, sedangkan di pintu masuk lainnya ada di ketiga sisinya.
Alun-alun berdasarkan data sejarah alun-alun merupakan komponen yang menjadi pusat kota Kesultanan Palembang yang terkenal di sebelah Masjid Keraton. Menurut data sejarah dan arkeologi, pusat kediaman sultan dan kerabatnya atau keraton tidak pernah beranjak dari seberang hilir, yaitu ke Kuto Gawang atau Geding Suro, lokasi pabrik pupuk Sriwijaya untuk sekarangnya. Baiklah, kesimpulan pada materi kita pada hari ini yaitu secara umum, sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan menghadapi banyak tantangan. Selain karena materinya belum cukup dijama oleh para ahli sejarah, daerah ini memiliki kekhususan yang unik. Daerah-daerah lain di Nusantara kiranya telah lebih banyak diselidiki, terutama daerah Aceh yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah itu. Banyak sekali informasi yang tersedia tentang sejarah Islam ke daerah ini. Tapi tentang Sumatera Selatan, ternyata umat langkah. Keunikan daerah Sumatera Selatan di Sumatera Selatan dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam ini tidak lain disebabkan oleh suatu kenyataan sejarah di mana di daerah ini dahulu telah berdiri dengan dan megah suatu hegemoni lain, yaitu suatu kemaharajaan yang berlandaskan pada Pasalpa Buddhisme. Hingga pada akhir abad keempat, Palembang sudah ramai didatangi oleh pedagang Islam dan mereka diberi kesempatan oleh pemerintahan Kerajaan Sriwijaya untuk bermukim di pelabuhan Palembang serta menganut dan menjalankan agama Islam dan menjadi awal kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang materi sejarah kebudayaan Islam di Sumatera Selatan.